Sesaat kita akan masuk ke dalam acara ibadah. Kepada jemaat yang setia untuk selalu mengikuti ibadah streaming channel YouTube GKPI Padang Bulan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kami sangat mengharapkan dukungan kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini agar kiranya channel YouTube GKPI Padang Bulan menjadi saluran berkat bagi sesama yang lainnya. Terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu Bang Arga ucapkan puji dan syukur ya. Kita masih bertemu kembali di ibadah Sekolah Minggu GKPI Padang Bulan Medan. Masih bareng Bang Arga. Halo, ada Bang Itra. Halo. Ada Bang Rublen. Halo. Ada Kak Hileri. Halo. Ada Kak Elisha. Halo. Wah, luar biasa sekali ya. Sukacita penuh ada di hati kita. Pastinya Bang Arga yakin juga adik-adik di rumah senyumannya luar biasa ya buat Tuhan Yesus ya. Karena hari ini hari spesial anak-anak Tuhan Yesus memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Adik-adik sekali lagi luar biasa ya adik-adik ya. Kita masih ibadah di rumah, masih sehat, itu karena semua berkat Tuhan. Ya, kita wajib bersyukur, makanya kita ibadah. Dan tetap jaga protokol kesehatan supaya tetap kuat, sehat, dan bugar. Ya adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan apa ini Bang Rublen? Kitab suci. Bang Itra. Persembahan. Kak Elisha. Bangun tidur pakai rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Kak Hileri. Jangan lupa saat teduh ya teman-teman. Saat tadi dimulai ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang kau berikan selama ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik ya, harus rajin saat teduh, baca Alkitab supaya semua aktivitas kita diberkati oleh Tuhan ya adik-adik ya. Dan saatnya semangatnya siapa tadi sudah doa pagi? Tunjuk tangan. Semua ya, abang yakin dan percaya anak-anak Tuhan semua berdoa. Baca kitab suci tadi pagi? Sudah? Wah mantap 2 jempol ya karena abang pegang mic jadi jempolnya agak ke sini. Kalau begitu adik-adik saatnya kita mau ibadah, kita mau bernyanyi riang, sukacita penuh. Ya Tuhan Yesus senang melihat kita. Kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Hileri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami di mana kami berada. Sekarang kami memuji nama-Mu dan berikanlah orang kami rezeki yang banyak. Hilangkanlah virus corona ini dari muka bumi ya Tuhan, supaya kami dapat melihat teman-teman kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bang Arga
Seneng banget, apalagi Tuhan Yesus ya masih kecil sudah pandai berdoa. Adik-adik di rumah juga ya. Oke, saatnya kita bangkit berdiri anak-anak Tuhan Sekolah Minggu GKPI Pamen. Kita mau masuk ke rumah Tuhan, kita mau bersuka cita lewat lagu ini. Berikan senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Lebih kuat. hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab ya girakanku. Siapa girakanku? Ya girakanku. Oh Ya girakanku. Ku bersuka sebab ya girakanku. Lebih kuat. dia gerakanku, oh dia gerakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dengar dia panggil nama. Saya Apa adik-adik? juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo bergirak. Oh giranglah puji Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah semangatnya 1000% ya adik-adik ya. Bang Arga mau tanya dulu, bagaimana 1 minggu ini kegiatannya? Sekolah, hari-hari lancar ya? Tidak ada yang sakit? Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang enak badan kita sama-sama doakan buat kepulihannya ya adik-adik ya. Yang sehat tetap jaga kesehatannya, yang belajar harus rajin belajar supaya tetap sukses. Bantu papa mama di rumah ya adik-adik ya. Karena apa? Menghormati orang tua merupakan luar biasa ya. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi teladan bagi semua orang. Dan kita patut untuk bersukacita karena kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Dan respon kita sebagai anak Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu ini. Oh sukacitaku. Ayo adik-adik. oh sukacitaku, Pom 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 pom. sejak ku jumpa Yesusku. Lebih kuat. Oh sukacitaku, pom 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 pom. Ku temukan guru. Sama dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ada siapa? Adik-adik. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Segala sesuatu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan ya adik-adik ya. Bang Arga dan yakin dengan iman kita bahwa Tuhan Yesus menjaga kita domba-dombanya ya adik-adik ya. Yang baik, yang tadi mau nakal tetapi karena kasih Tuhan Yesus kita dibimbing ke jalan yang benar ya. Dan pastinya kita sudah diberi banyak kasih, banyak berkat. Kita pun harus menjadi anak Tuhan yang baik ya adik-adikku ya. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap berdoa. Gak boleh ganggu adiknya di sebelah, gak boleh ganggu abangnya. Kita sama-sama duduk rapi mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, ku buka Alkitab. Siapa yang mau bertumbuh bersama Tuhan Yesus, nyanyinya semangat ya. Buka Alkitab. Lalu ku baca, set, set, set. Buka Alkitab.
jiwaku. Berbuah makin besar, berbuah, 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 berbuah. Depan, kanan, kiri, Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Baik, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang mengasihi kami, hari ini anak-anak Tuhan memuji memuliakan Engkau melalui ibadah sekolah minggu. Biarlah kemurahan-Mu selalu menyertai seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Sehingga ibadah ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kami semua, ini udah masa-masa ujian mid semester ya. Wah, nggak terasa baru masuk. Ini sudah di pertengahan semester. Nah, sekarang kita fokus dulu sama firman Tuhan. Dibuka Alkitabnya, firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Tentang apa firman ini? Yaitu tentang Daud melawan Goliat. Nah, sebelumnya udah tahu kisah ini? Ada yang sudah tahu ya. Nah, jadi firman Tuhan berbicara waktu itu Goliat menantang tentara Israel. Nah, udah tahu Goliat kan posturnya ya. Dia pahlawan atau panglima orang Filistin. Orang Filistin itu bermusuhan dengan bangsa Israel. Jadi orang Filistin ini, Goliat ini besar, udah besar, tinggi, pakai perisai, pedang, tombak, lembing, besi semua, helmnya juga besi, sepatunya besi. Wah, ini peralatan yang sungguh luar biasa kan. Jadi waktu Daud mendengar bahwa Goliat menantang tentara Filistin, langsung pergilah Daud untuk memperlengkapi perlengkapannya. Dia pergi ke sungai. Dipilihnya lah dari sungai 5 batu yang licin, yang kecil dan licin. Setelah dapat yang 5 batu, dimasukkanlah ke kantong dari, dia kan gembala. Kalau gembala selalu punya kantong, jadi dimasukkanlah batu itu ke kantong. Nah, dia selalu membawa umban. Umban ini sebenarnya alat untuk melawan binatang buas. Nah, tapi itu yang dibawanya untuk melawan Goliat. Jadi datanglah Goliat dan dihadapi Daud. Wah, ya tertawalah Goliat kan, karena yang dia lawan masih kira-kira lebih tua dari anak sekolah minggu lah sedikit. Nah, jadi masih merah mukanya dan ganteng dia. Seganteng apa ya? Nah, jadi dihadapinya lah, tertawalah Goliat dan ditunjukkanlah pedangnya kepada Daud. Wah, kamu mau melawan aku? Wah, jadi karena saking geram dikutukilah Daud. Karena seperti itulah orang Filistin ya, Allahnya demi Allahnya dia mengutuki. Makanya anak Tuhan gak boleh mengutuki. Tapi orang Filistin dikutukinya Daud. Jadi Daud bawa tongkat untuk berhadapan. Bawanya tongkat. Datanglah Goliat
anjingkah aku sehingga kau membawa tongkat? Datanglah Goliat. Hari ini juga hadapilah aku. Nanti dagingmu kukasih sama burung-burung dan binatang buas. Wah, mendengar itu masih adu mulut kan? Datanglah Daud. Wah, kau menghadapi dalam perang ini datang membawa pedang, membawa tombak, membawa lembing. Aku datang membawa nama Tuhan semesta alam. Karena Tuhan akan menyertai. Wah, jadi luar biasa imannya Daud. Jadi datang lagi Daud. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau kepadaku. Maka dagingmu akan kukasih sama burung-burung, begitu juga pasukanmu, dan akan kukasih sama binatang liar. Jadi Daud juga mengandalkan nama Tuhan. Dan dibilang Daud juga, aku juga akan memenggal kepalamu dari badanmu. Wow, udah mulai panas hatinya Goliat. Majulah dia mendekati Daud, dan Daud pun berlari mendekati. Tadi kan alatnya batu, diambilnya lah batu dari kantungnya, dimasukkan ke umban, diumbannya lah. Nah, mungkin ada kitab yang membicarakan pakai ketapel katanya ya, tapi umbannya. Jadi umban itu ada tali, dan ada di pertengahan tali ada wadah untuk batu. Nah, itu diputar-putarlah, diumbanlah namanya. Jadi dia bidiklah. Soalnya hanya keningnya Goliat yang kosong. Setelah itu besi semua. Nah, dibidiknya dan diputar, diumban, dilepas, percis kena ke keningnya. Hanya sekali umban, sekali aja. Jadi yang 5 tadi batunya hanya 1 yang dipakai, dan langsung kena. Tumbanglah Goliat. Setelah tumbang, ketakutanlah dari orang-orang Filistin ini, pasukan. Sebenarnya firman Tuhan hanya kepada Goliat kalah. Tetapi kalau kita lanjutkan firman itu, kalau kita baca, maka Daud pun mendekati Goliat dan dibunuhnya lah dengan pedang. Ada juga pedang Goliat. Benar yang dibilangnya, karena mengandalkan nama Tuhan. Dipenggallah kepala dari Goliat. Berlarianlah semua pasukan Filistin. Baru dikejar orang dari Israel lah sampai ke Gad. Nah, jadi banyak bermatian orang Filistin. Nah, sekarang firman yang diajarkan ini kepada kita, Daud berkata tadi, aku datang di dalam nama Tuhan. Nah, sekarang Daud mengajarkan kita untuk selalu membawa nama Tuhan. Sia-sia sebenarnya perlengkapan-perlengkapan itu. Bayangkan, helmnya dari besi, kalau pedangnya Goliat diangkat Daud, enggak terangkatnya karena besar kali pedangnya. Tetapi sia-sia, hanya 1 batu yang kecil menumbangkan yang surba dari besi semua. Makanya siapa yang mengandalkan nama Tuhan, luar biasa cara Tuhan untuk menyertai ya. Jadi jangan mengandalkan apa-apa di luar Tuhan. Banyak seperti itu anak sekolah minggu, dia mengandalkan yang lain. Apa efeknya atau apa risiko kalau kita bukan mengandalkan Tuhan? Pasti sombong kan? Misalnya kalau kaya orang tuanya, dia mengandalkan kekayaan orang tuanya, pasti sombong. Nah, kalau pejabat orang tuanya, dia mengandalkan orang tuanya, pasti sombong jadinya. Tapi kalau kita membawa di dalam nama Tuhan, apakah orang tua kita pejabat,
apakah orang tua kita kaya, kita kan akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Nah, anak sekolah minggu, itulah yang mau kita hidupi ya. Jadi ayat hafalan Mazmur 27 ayat 1. Dihafal ya. Mazmur 27 ayat 1. Nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang menyertai seperti Daud, sungguh percaya bahkan dalam peperangan Tuhan menyertainya sehingga kemenangan ada. Biarlah kami anak-anak-Mu sungguh tahu kemenangan selalu ada di pihak Tuhan. Kekuatan yang sungguh-sungguh adalah karena mengandalkan nama Tuhan. Biarlah seluruh orang tua, anak-anak sekolah minggu mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi hidup ini, terlebih dalam pandemi ini. Biarlah anak kami yang masih ujian mid semester, Tuhan yang tetap menyertai, sehingga mereka akan beroleh nilai yang baik dan sangat bersyukur karena Tuhan masih memberi kepintaran. Dan biarlah anak-anak Tuhan selalu setia kepada firman-Mu, setia menjalani pendidikannya, sekalipun harus melalui Zoom atau cara online. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik luar biasa banget ya. 2 jempol dulu ya buat adik-adik ya. Dari tadi semua Bang Arga lihat rapi duduknya, didengar firman Tuhan dari Amang Pendeta ya adik-adik ya. Wah, Bang Arga pesen kita jalani firman Tuhan. Enak ya dengar firman Tuhan. Ketika tadi siapa namanya yang mengandalkan Tuhan Yesus, lihat pasti dia menang ya adik-adik ya. Siapa yang mengandalkan Tuhan Yesus di dalam belajar, di dalam aktivitasnya yang sehari-hari, pasti banyak berkat yang kita terima adik-adik ya. Kalah yang bandel-bandel, jadi anak baik kita ya. Pastinya jadi berkat bagi semua orang. Dan respon firman Tuhan, siapa yang mau menjadi seperti Daud? Daud itu kita bilang laskar Kristus ya. Siapa yang mau jadi laskar Kristus? Selalu mengandalkan firman Tuhan dan bagi berkat semua teladan. Siapa yang mau jadi laskar Kristus? Tunjuk tangan dulu. Wah, semuanya. Kita naikkan pujian, saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa Laskar Kristus? Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Hormat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ye, Laskar Kristus adik-adik ya. Dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mendengarkan firman pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, firman Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Amin. Udah semua dikumpulkan? Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, Engkau yang senantiasa memberi apa yang kami butuhkan. Persembahan yang kami serahkan juga adalah berasal dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini, sehingga hanya kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia adalah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.